Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi gini Sahabat Tech, jadi ini nih sekarang nih pasar gadget lagi dibanjiri sama tablet Sahabat Tech. Itu mulai dari yang entry level, yang medium, yang premium, itu ada semuanya. Itu juga macam-macam mereknya. Salah satunya juga Xiaomi nih. Xiaomi juga nggak mau kalah, jadi dia ngeluncurin tablet terbaru mereka. Ini tablet terbarunya itu Xiaomi Pad 6. Ini dia nih, bukan ini kardusnya doang, kosong. Ya ini ya Sahabat Tech. Nah, gimana sih Sahabat Tech ketika menggunakan tablet ini? Makanya ikuti terus video ini sampai selesai Sahabat Tech. Come on! Xiaomi Pad 6 merupakan iterasi tablet ke-6 milik Xiaomi. Tablet ini memiliki layar berukuran 11 inci yang mendekati ukuran layar laptop. Panelnya menggunakan panel IPS dengan dukungan HDR10 yang memiliki kecerahan layar hingga 550 nit. Layarnya enak untuk digunakan menonton konten video. Warnanya cukup tajam dan jika menonton tayangan yang mendukung HDR, baru terasa keunggulan dari layar ini. Namun tetap saja yang disayangkan adalah tidak adanya panel OLED yang membuat kedalaman warna hitam kurang menawan. Yang membuat tablet ini semakin nyaman untuk digunakan untuk menonton film adalah dukungan quad speaker yang menghasilkan suara yang sangat lantang. Detail suara yang ditawarkan juga cukup baik sehingga memberikan pengalaman yang cukup imersif. Satu hal yang cukup mengganggu adalah kehadiran bezel yang cukup besar, sehingga pengalaman penggunaan tidak terlalu maksimal. Memang sih saat menonton video kita tidak akan terlalu memperhatikan karena adanya bar hitam. Cuma saat digunakan bekerja, bezelnya cukup mengganggu nih Sahabat Tech. Namun untuk performa ini menggunakan prosesor yang cukup ketinggalan zaman sih Sahabat Tech, yaitu pakai Qualcomm Snapdragon 870. Tapi nih Sahabat Tech, prosesor 870 itu kan seri 8-nya masih bisa diandalkan untuk tahun ini Sahabat Tech, tahun 2003 ini, tahun 2023 ini ya Sahabat Tech. Nah Sahabat Tech, untuk ukuran RAM-nya Sahabat Tech, dia itu cukup besar. Jadi ada 6 GB sama 8 GB Sahabat Tech. Nah terus nih, karena dia RAM-nya gede, ya 6 untuk tablet itu juga termasuk gede ya, apalagi 8. Nah saya pas coba ini, dia tuh buka berbagai aplikasi, ada banyak. Nah itu multitaskingnya lancar banget Sahabat Tech. Itu dia dari pindah ke aplikasi misalnya Facebook, ke YouTube atau yang lainnya itu lancar-lancar aja Sahabat Tech ya. Nah Sahabat Tech, sekarang kan lagi zamannya ngedit video gitu Sahabat Tech. Saya juga ngetes ini itu ngedit video pakai aplikasi CapCut. Nah saya ngedit videonya itu ada dua. Pertama pakai pakai resolusi 4K dan kedua pakai full high definition ya, full HD. Nah dua-duanya itu rendernya cepat Sahabat Tech, tinggal sekejap gitu Sahabat Tech ya. Jika dibandingkan dengan prosesor yang lebih baru seperti Snapdragon 8 Gen 1 atau Snapdragon 8 Gen 2, memang hasil benchmarknya terpaut cukup besar. Namun saat saya gunakan dalam keseharian seperti mengetik dan editing video tidak terlalu terasa Sahabat Tech. Ya lancar-lancar aja sih. Oke Sahabat Tech, saya juga pernah nyoba tablet ini itu buat main game. Nah itu secara keseluruhan nyaman-nyaman aja Sahabat Tech, lancar. Nah tapi ada sedikit catatan ketika saya main PUBG dan MLBB atau game FPS lainnya. Nah itu terasa agak-agak tersendat gitu, ada frame rate yang agak turun gitu Sahabat Tech yang saya rasa. Tapi selain itu, selain game game FPS kan ada game Genshin Impact. Nah justru yang game Genshin Impact ini di laptop ini, di tablet ini itu lancar Sahabat Tech. Nah ditambah lagi refresh rate dari layar ini itu tinggi, 144 Hz. Jadi pengalaman lebih lancar Sahabat Tech. Intinya nih, main game oke-oke aja. Oh ya Sahabat Tech, sebelumnya kan saya bilang RAM-nya cukup gede. Nah ini penyimpanan internalnya juga cukup gede Sahabat Tech, yaitu 256 GB. Artinya Sahabat Tech itu bisa nyimpen banyak video, foto, atau aplikasi yang di-download, atau juga game bisa masuk ke dalam sini Sahabat Tech. Intinya nggak usah khawatir, soalnya 256 itu gede ya.
Kamera yang dihadirkan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Soalnya nih sahabat tek, Xiaomi Pad 6 hadir dengan kamera belakang beresolusi 13 megapiksel yang memiliki hasil foto dan video yang masih bisa digunakan. Soalnya nih sahabat tek, kebanyakan tablet hadir dengan kamera ala kadarnya, bahkan tidak sedikit yang tidak dapat digunakan. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan kamera beresolusi 8 megapiksel yang lebih baik jika dibandingkan dengan kebanyakan laptop di pasaran. Jadi tablet yang satu ini cukup nyaman digunakan untuk melakukan panggilan video serta memiliki mic yang cukup jernih. Nah sahabat tek, saya mau ngomongin baterainya nih sahabat tek. Jadi baterainya ini irit sahabat tek. Nah saya tuh coba pakai streaming video Full HD. Nah dia tuh bertahan selama 8 jam 54 menit sahabat tek. Nah selanjutnya saya ngetes pakai PC Mark Battery sahabat tek. Itu dia dapat bertahan selama 18 jam 22 menit sahabat tek. Nah, cepet kan? Hampir 24 jam. Hampir kayak pom bensin gitu, 24 jam. Bukan main emang. Nah oh iya, baterainya itu cukup gede sahabat tek, yaitu 8840 mAh. Nah terus sahabat tek, pengujian yang tadi saya bilang irit-irit itu, saya menggunakan refresh rate yang 144 Hz. Nah jadi intinya nggak usah takut baterai cepet habis kalau pakai pengujian 144 Hz buat videonya atau layarnya. Nah sahabat tek, ketika baterainya habis itu saya coba ngecas sahabat tek. Ya dia ini hadir sama fast charging, jadi adaptornya udah termasuk dalam paket penjualannya. Itu saya coba dari 0% sampai 100% sekitar 2 jam sahabat tek. Ya jadi ya bisa dimaklumin lah ya, nggak lama-lama banget, lagi juga irit, biarin aja sih. Oh ya sahabat tek, dia ini kayak tablet-tablet zaman sekarang, jadi ngisiinnya nih pakai USB Type C di sini di bawah tablet. Nah selanjutnya saya mau ngomongin desainnya sahabat tek. Jadi dia ini ada paket lengkap, ada stylus, tabletnya tentu saja, sama ya keyboardnya. Oke, kita lanjut lagi buat ngomongin desainnya sahabat. Yang menarik dari perangkat ini adalah penempatan pogo pin yang berada di bagian belakang perangkat, bukan di bezel bagian bawah. Hal ini cukup memudahkan pemasangan keyboard ke tablet. Bahkan saya tidak perlu menyalakan Bluetooth untuk terhubung dan semuanya mengetik sehingga tidak gampang copot. Keyboardnya cukup enak untuk digunakan, namun memang tidak senyaman saat menggunakan laptop. Tapi setidaknya keyboard ini dapat membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Tapi sahabat tek, ada beberapa kekurangan ketika saya bekerja atau mengetik pakai tablet ini ketika dihubungkan dengan keyboardnya. Pertama adalah dia itu hanya satu kemiringan, nah 1 derajat lah gini, maksudnya dia cuman kayak gini aja sahabat tek, udah nggak bisa di kayak laptop. Kalau kan bisa dibuka, bisa ditutup atau bisa ditegak, ya itu bisa lebih fleksibel lah ya kalau laptop. Nah tapi kalau ini cuma satu. Nah satu lagi sahabat tek, kekurangannya adalah kalau sahabat tek punya tangan yang besar, kalau tangan saya sih kebetulan lentik ya. Kalau tangan sahabat tek besar, jadi kalau ketika ngetik dia, nah ini jari ini nih dia bisa kepentok layar. Nah, jadi agak kurang nyaman. Apalagi kalau sahabat tek sedang menekan tombol-tombol di bagian atas keyboard gitu sahabat tek. Ya itu aja sih kekurangannya. Itu juga kalau udah lama ngetiknya juga akan terbiasa. Tenang aja ya. Sementara itu hadir juga Xiaomi Smart Pen Second Generation yang memiliki penggunaan yang cukup nyaman. Untuk menghubungkan stylus ini ke perangkat juga cukup mudah sahabat tek. Kalian hanya harus menyalakan Bluetooth lalu meletakkan pennya di bagian bezel atas. Ini secara otomatis perangkat akan terhubung dan selama menempel stylusnya juga akan terisi dayanya. Praktis kan sahabat tek? Asiknya sahabat tek, stylus ini nih, dia ini cukup
cukup akurat, terus dia ada penekanannya ada 4096 level sahabat tek. Jadi itu sahabat tek enak kalau buat sketsa. Sama satu lagi sahabat tek, kalau sahabat tek hobi ngedit di salah satunya pakai aplikasi CapCut. Ini juga sangat berguna sahabat tek. Jadi dia lebih akurat buat ngedit buat geser-geser, taruh transisi, buat cut segala macam pakai stylus ini, jadi sangat bermanfaat. Tapi ini sahabat tek sayangnya ya dia sih emang cukup praktis ya, kalau ditaruh dia ada mekanisme magnet buat taruh di sini. Terus tuh udah nempel dia tuh ngecas. Tapi kalau saya buat taruh di dalam tas, nah ini kadang-kadang kalau saya taruh tasnya cukup sempit ya, dia tuh bisa jatuh sahabat tek. Itu sih salah satu kekurangan pakai stylus ini sahabat tek. Nah, tapi ya ditaruh di tempat lain juga nggak apa-apa, jatuhnya juga di dalam tas, ini bisa dirogoh, ada lagi nih stylusnya ya. Nah untuk bobotnya sendiri tablet ini itu nggak nyampe setengah kilo sahabat tek. Nih lihat tuh, enak, enteng. Nah jadi intinya ini tuh jauh lebih enteng daripada laptop kebanyakan sahabat tek. Jadi ya enak ya, kerja ringan, ada keyboard, jadi bisa bilang ini penggantinya laptop buat ngetik. Nah itulah dia tadi sahabat tek pengalaman saya selama saya menggunakan tablet ini. Jadi harganya itu mau tau gak? Dia nggak nyampe 5 jutaan sahabat tek, jadi cukup terjangkau sahabat tek. Intinya saya suka baterainya irit, ngecasnya cukup cepet, dia ringan, terus ada beberapa kekurangan yang menurut saya bisa ya dimaafkan lah ya, namanya manusia saya pemaaf namanya ya. Oke sahabat tek, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tek ada saran tolong ketik di kolom komentar. Terus bagi yang belum, tolong subscribe channel ini sahabat tek. Terus jangan lupa juga like video ini. Dan satu lagi sahabat tek yang nggak kalah penting, share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal kayak lupa. Kayak siapa? Ya udah closing aja kali ya, udah nggak usah biar saya terkenal. Ini sengaja, emang sengaja. Ya udah. Udah. Ya, Iya, udah lupa. Ya udah.